Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Siswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bertemu kembali dalam pembelajaran online mata pelajaran fikih di tahun pembelajaran 2020-2021. Siswa sekalian yang berbahagia, baik, sebelum kita menjelaskan materi pelajaran, Bapak ingatkan kembali kalian selalu mengisi daftar hadir dan juga jangan lupa kalian selalu melihat, menonton video pembelajaran kita di YouTube. Baik, kita buka dulu pembelajaran kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa sekalian yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara mengenai tayamum dan istinja. Nah, pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang bersuci daripada hadas besar, yaitu dengan mandi wajib. Nah, hari ini kita berbicara tentang tayamum dan istinja. Apa itu tayamum dan apa itu istinja? Baik, kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, kita akan berbicara tentang tayamum dulu. Nah, apa itu tayamum? Tayamum itu asal kata dari bahasa al-qasdu yang berarti menyengaja. Nah, jadi kata tayamum itu menurut bahasa adalah al-qasdu yang berarti menyengaja. Sedangkan menurut istilah syara, tayamum adalah mengusapkan debu yang suci ke wajah dan kedua tangan menurut syarat yang telah ditentukan syariat Islam. Nah, jadi menurut istilah tayamum itu adalah mengusapkan debu yang suci ke wajah dan kedua tangan menurut syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Tayamum dilakukan sebagai pengganti wudu dan mandi wajib bagi yang berhalangan menggunakan air. Nah, jadi tayamum itu hanya boleh digunakan adalah sebagai pengganti wudu dan mandi wajib bagi yang berhalangan menggunakan air. Siswa sekalian yang berbahagia, tayamum adalah salah satu rukhsah daripada Allah Subhanahu wa taala atau keringanan daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak dapat menggunakan air. Nah, kenapa? Karena beberapa alasan yang berupa uzur atau halangan yang ia alami. Nah, jadi tayamum itu adalah merupakan keringanan Allah untuk kita melaksanakan ibadah. Bagi yang tidak bisa menggunakan air, dia boleh mengganti dengan tayamum karena beberapa halangan atau uzur. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Yang artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah atau debu yang bersih atau suci. Sapulah mukamu dan kedua tanganmu dengan tanah atau debu tersebut. Al-Quran Surah Al-Ma'idah
ayat 6. Nah, jadi Al-Maidah ayat 6 inilah merupakan dasar dibolehkannya menggunakan tayamum untuk beribadah kalau kita berhalangan menggunakan air. Siswa sekalian yang berbahagia, tentunya di dalam pelaksanaan tayamum ada syarat. Nah, apa syaratnya? Yang pertama, boleh bertayamum itu syaratnya telah masuk waktu sholat. Nah, jadi sebelum waktu sholat masuk, kita tidak boleh bertayamum dulu untuk melaksanakan sholat. Tetapi kalau kita misalnya untuk menghilangkan hadas besar, karena kita tidak bisa mandi wajib, itu tidak harus menunggu daripada waktu sholat. Jadi kita boleh saja bertayamum. Tetapi kalau kita mau melaksanakan ibadah sholat, syarat yang pertama, waktu sholat telah masuk atau telah masuk waktu sholat. Nah, yang kedua, sudah mencari air tetapi tidak menemukannya. Nah, jadi syarat tayamum itu dibolehkan. Ya, yang kedua, sudah mencari air tetapi tidak menemukan air karena mungkin kemarau begitu panjang sehingga sungai-sungai, sumur-sumur ya kering, tidak ada lagi air yang tergenang yang bisa digunakan untuk bersuci. Ada air mungkin sedikit, hanya bisa digunakan untuk air minum. Jadi diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, syarat tayamum itu menggunakan debu tanah yang suci. Nah, jadi kalau debu ini biasanya ya terdapat di mana-mana. Di dinding, ya di kaca, ya asalkan jangan di atas lantai. Karena kalau di atas lantai atau di atas meja itu dikhawatirkan ada kotoran yang menempel di sana, apakah bekas injakan, pegangan tangan atau injakan kaki atau kotoran ya yang jatuh dari atas sehingga ya di atas meja atau di lantai itu ya tidak diperkenankan untuk digunakan debunya untuk bersuci. Tetapi kalau di dinding, nah di dinding rumah, kemudian di kaca, ya itu pasti banyak debunya yang bisa dipergunakan untuk bersuci dengan tayamum. Nah, sedangkan tanah, ya ini bisa juga adalah tanah liat yang kering, itu dihaluskan dulu, ya kemudian ya bisa diletakkan di atas yang suci, bisa kita gunakan untuk mengambil ya tayamum itu sebagai tanah tadi sebagai tayamum. Nah, kemudian yang keempat, syaratnya adalah menghilangkan najis. Nah, jadi sebelum kita bertayamum, najis yang ada di tubuh kita itu harus dihilangkan. Misalnya ya kalau kita habis buang air, baik air besar maupun air kecil, kita masih ragu bersih apa tidak, maka kita bersihkan dulu. Nah, kalau tidak ada air di situ untuk membersihkan, bisa kita gunakan ya alat bersuci yang lain seperti batu, seperti tisu, seperti daun dan kulit kayu. Siswa sekalian yang berbahagia, kemudian yang kedua kita bahas adalah tentang rukun tayamum. Nah, apa itu rukun? Rukun adalah sesuatu yang tidak boleh tertinggal atau tidak boleh ditinggal atau tidak boleh dilaksanakan. Dan melaksanakannya harus terurut. Itulah yang disebut dengan rukun. Apa rukun tayamum? Yang pertama adalah niat. Nah, niat tayamum. Nah, apa niatnya? Niatnya adalah nawaitut tayamuma li istibahatis salati fardalillahi ta'ala. Jadi itulah merupakan niat tayamum. Nah, jadi niat tayamum itu
kalau kita artikan saya berniat tayamum untuk dapat mengerjakan salat fardu karena Allah Ta'ala. Lalu bagaimana kalau kita untuk mandi wajib? Apa niat tayamumnya? Sama saja ya. Niat tayamumnya yaitu nawaitu tayamuma li istibahatis salati fardalillahi ta'ala. Cuman niatnya adalah untuk menghilangkan hadas besar, sedangkan wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Siswa sekalian yang berbahagia, kemudian yang kedua, rukunnya adalah mengusapkan atau menyapukan debu tanah yang suci ke wajah. Itu yang kedua rukunnya. Nah, berapa kali? Cuman hanya satu kali mengusapnya. Tidak seperti wudu. Wudu disunahkan 3 kali membasuh. Sedangkan tayamum hanya 1 kali mengusap. Nah, ke wajah ya merata ya, itulah rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, mengusapkan debu atau tanah yang suci kedua tangan. Rukun ketiga. Nah, jadi setelah muka adalah mengusapkan debu kedua tangan. Nah, mulai tangan kanan, kemudian tangan kiri. Kemudian yang keempat, rukunnya adalah tertib. Apa itu tertib? Tertib adalah pelaksanaannya harus terurut. Mulai daripada niat, kemudian mengusapkan debu ke wajah, kemudian mengusapkan debu ke dua tangan, baru tertib. Nah, jadi yang namanya tertib itu tidak mendahulukan yang sebelumnya dan mengakhirkan yang sesudahnya. Itulah yang disebut dengan rukun. Siswa sekalian yang berbahagia, baik yang kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga adalah sebab dibolehkannya tayamum. Nah, jadi orang yang bertayamum itu tidak semua orang dibolehkan, tetapi ada sebab diperbolehkannya untuk bertayamum. Apa saja sebabnya? Sebabnya yang pertama adalah tidak menemukan air waktu sholat sudah masuk. Nah, jadi yang pertama kita mau sholat misalnya ya, kebetulan kemarau panjang ya, sudah berbulan-bulan tidak hujan sehingga membuat sumur, sungai ya kering sehingga kita susah mencari air. Sudah dicari kemana-mana, waktu sholat sudah hampir habis, sudah masuk ya, hampir berakhir, maka jalan satu-satunya kita adalah bertayamum untuk melaksanakan ibadah sholat kita. Kemudian yang kedua sebabnya adalah karena sakit tidak biasa menggunakan air. Jadi yang kedua, orang dibolehkan bertayamum itu sebabnya karena sakit. Sakitnya bukan sakit gigi, sakit kepala, sakit encok, tapi sakit yang betul-betul sakit yang tidak bisa penyakitnya terkena air. Kalau terkena air, dikhawatirkan penyakitnya semakin bertambah parah, maka diperbolehkan menggunakan tayamum ketika mau beribadah. Kemudian yang ketiga, karena dalam perjalanan jauh di mana tidak diperbolehkan ada air. Nah, jadi ya seperti di pesawat terbang, perjalanan jauh, misalnya orang yang melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, atau ya berjalan jauh ya sampai ke luar negeri yang di atas pesawat itu ya waktu perjalanannya melebihi daripada 1 kali waktu pelaksanaan ibadah sholat. Contoh misalnya pelaksanaan ya orang yang melaksanakan ibadah umrah, ibadah haji itu perjalanan pesawat itu dari tanah air Indonesia ini, misalnya dari Jakarta ya atau dari Banjarmasin menuju Jeddah atau menuju Madinah, itu kurang lebih perjalanan sekitar 13 atau 12 jam. Nah, sehingga di sana ya bisa memakan atau menemui 2 waktu salat
yang harus ya kita lewati di atas pesawat tadi. Sedangkan di pesawat tidak ada yang namanya air. Air hanya sedikit, hanya bisa untuk bersuci atau beristinja. Jadi ya diperbolehkan untuk tayamum. Nah, kemudian yang keempat, ya, apa saja yang membatalkan tayamum? Nah, jadi yang membatalkan tayamum itu, ya, yang pertama, semua yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Apa yang membatalkan wudu? Ya, wudu itu adalah keluar angin atau keluar gas, ya, baik dari dubur maupun gubur, itu juga sama dengan tayamum, juga batal tayamumnya. Nah, yang kedua, ya, yang membatalkan tayamum itu apabila telah menemukan air. Nah, jadi apabila bertemu dengan air, sedangkan waktu sholat masih ada, ya masih panjang, maka tayamumnya batal. Kita harus wudu untuk mengganti tayamum tadi bagi yang tidak berhalangan menggunakan air. Tetapi kalau dia berhalangan menggunakan air, dia ya tidak berwudu karena dia dibolehkan tayamum sebagai pengganti wudu tadi. Siswa sekalian yang berbahagia, ya baik kita lanjutkan. Yang bagian B-nya adalah istinja. Nah, apa itu istinja? Istinja adalah berarti membersihkan tempat keluarnya sesuatu dari dua pintu, gubur dan dubur. Nah, jadi istinja itu adalah berarti membersihkan tempat keluarnya kotoran, ya, dari dua pintu, yaitu gubul dan dubur. Gubul adalah kemaluan, sedangkan dubur adalah yaitu tempat keluar kotoran, itu seperti tai. Nah, dibersihkan sampai bersih dengan menggunakan air, ya, yang suci. Yang bagi tidak bisa menggunakan air, bisa menggunakan alat istinja lain, itulah yang dimaksud dengan beristinja atau istinja. Nah, istinja harus dilakukan untuk menjadi sahnya ibadah yang dilaksanakan. Nah, jadi istinja ini termasuk hukumnya adalah wajib, ya, bagi orang yang mau melaksanakan ibadah. Kenapa? Karena apabila istinja kita tidak benar, ya, tidak bersih, maka ibadah salat kita, ibadah-ibadah yang lain juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun wudu kita sudah benar, mandi wajib kita sudah benar, tetapi istinja kita ya belum benar, maka juga tidak diterima atau tidak sah ibadah kita. Jadi sangat penting sekali istinja ini. Nah, istinja dapat dilakukan dengan dua cara. Nah, yang pertama adalah membasuh atau membersihkan tempat keluarnya kotoran air besar. Nah, jadi kalau kita buang air besar, ya, kita harus bersihkan. Yang membersihkan itu disebut dengan istinja. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Ya, beristinja dengan air besar tadi, buang air besar tadi. Pertama, sebelum kita membasuhnya, ya, kita pastikan dulu kotorannya tidak lagi keluar, sehingga kita dianjurkan untuk mengurut bagian perut kita ke bawah, ya, sambil kita menekan, sambil kita ya memperhatikan apakah kotorannya sudah habis keluar. Nah, setelah pasti kotorannya habis keluar, maka kita ya membasuhnya dengan jari, ya, jari tengah daripada tangan kiri, atau disebut juga dengan jari telunjuk, ya, jari telunjuk, ya, yaitu jari telunjuk yang tengah. Itu kita menggosok, ya, membasuh, ya, tempat keluarnya kotoran tadi dengan air yang suci. Nah, kita pastikan
apakah bekas kotorannya tadi betul-betul bersih. Bagaimana cara memastikannya? Ya, kalau kita menggosoknya dengan jeriji atau jari yang tengah tadi, kita kasih sabun, kita gosokkan, masih ada bau di tangan kita, di telunjuk kita, ya, atau jari tengah kita tadi masih ada baunya, berarti ya kotoran yang berada di tempat keluar kotoran, yaitu dubur tadi, masih ada najisnya, sehingga wajib kita bersihkan lagi. Nah, kalau sudah betul-betul yakin bersih, kita harus berani ya menjilat atau mengucup ya jeriji tengah kita, memastikan bahwa ya najis kita yang keluar daripada tempat kita buang air besar tadi sudah betul-betul bersih, sehingga kalau kita mau beribadah, kita yakin ibadah kita pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ya kalau kita ya menyucikan atau membersihkan ya air kecil atau habis buang air kecil. Nah, itu betul-betul juga diperhatikan, dibersihkan. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Ya, kalau bagi laki-laki biasanya tempat keluarnya ya bukan batangnya, tapi ada tempat keluarnya. Ya, sedangkan perempuan juga sama ya, bagian tempat keluarnya itu harus betul-betul disiram dengan air yang suci. Ya, dipastikan air kencingnya atau air seninya tidak lagi keluar. Nah, sehingga ya kita merasa ya betul-betul istinja kita betul-betul bersih. Kemudian yang kedua, istinja itu adalah caranya adalah membersihkan tempat keluarnya air besar dan air kecil dengan batu atau dengan benda kasar seperti tisu, kulit kayu, dan daun kering. Nah, jadi beristinja itu boleh dengan dua cara. Pertama, menggunakan air yang suci. Yang kedua adalah boleh menggunakan benda-benda kasar. Ya, kalau berhalangan atau tidak ada air, itu boleh dengan batu, boleh dengan tisu, boleh dengan kulit kayu dan daun kering. Tetapi kalau ada air, itu adalah lebih afdal, lebih baik menggunakan air daripada benda-benda kasar seperti batu, ya, tisu, kulit kayu, dan daun kering. Siswa sekalian yang berbahagia, itulah materi kita pada hari ini, yaitu tentang tayamum dan istinja. Mudah-mudahan ya kita bisa mempergunakannya, mempraktekkannya di dalam kehidupan kita. Kalau kita suatu saat nanti ya berhalangan menggunakan air, atau kita dalam keadaan darurat, yakni kita dalam perjalanan yang sangat jauh. Nah, demikian ya. Sebelumnya mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.